Jero, kenapa Pak Jero tidak mau mendirikan ormas? Kenapa harus mendirikan? Memilih saya mendirikan yayasan bukan ormas karena banyak orang memang taunya saya di ormas. Jadi ada lebih besar kayak bisa mendirikan ormas ya. Oh, belum tentu orang yang ingin mempunyai niat dan maksud berguna. Jadi berguna ketika saya dulu pernah pengalaman punya cerita kehidupan ikut di dalam dunia ormas. Pak Jero, Om Swastiastu. Kunapi Gampronil mungkin. Astung karo cek. Yang niki ada minta waktu sedikit untuk wawancara yang dari host Bali niki. Agak tegang sedikit niki. Santai. Agak tegang ya ketemu Jero Bimo niki. Tidak dimakan. Sekarang sehat semua. Pak Jero yang jadi wawancara di bos nanti langsung pada pertanyaan nggih. Pertama niki saya mau tanya sama Pak Jero, kenapa Pak Jero tidak mau mendirikan ormas? Kenapa harus mendirikan yayasan? Karena yang tahu Pak Jero dulunya itu kan pengalaman di ormas. Sekarang kok bisa jatuhnya ke yayasan gitu, mendirikan yayasan. Coba tolong yang anunya. Ya. Terima kasih Ibu Bu Gia ya tadi namanya ya Bu Gia. Ya, kenapa memilih saya mendirikan yayasan bukan ormas karena banyak orang memang taunya saya di ormas. Jadi ada lebih besar kayak bisa mendirikan ormas ya. Oh, belum tentu juga sebenarnya sih. Saya ini berawal dari orang yang ingin mempunyai niat dan maksud berguna lah. Jadi berguna ketika saya dulu pernah pengalaman punya cerita kehidupan ikut di dalam dunia ormas yang dulu semua orang tahu lah saya berada di mana, posisi ormas mana. Akhirnya ketika saya sudah keluar dan saya mendapati proses hidup, 2 kali saya mengalami proses hidup, saya disitulah ditempa saya untuk menjadi lebih berguna hidup. Jadi kenapa saya memilih yayasan, mendirikan yayasan ini sebenarnya sama dengan ormas, undang-undangnya ada itu. Jadi banyak orang salah tafsir. Mohon saya klarifikasi untuk kesempatan di sini, Bu ya, saya klarifikasi. Sebenarnya ormas itu yayasan juga disebut dengan ormas karena bagian dari perkumpulan massa masyarakat. Tetapi bidangnya yang berbeda-beda. Yayasan ini bidangnya sosial kemanusiaan. Jadi saya melihat saya mempunyai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk berbuat kebaikan. Jadi kesempatan inilah yang tidak mau saya sia-siakan. Saya selalu mengatakan menabung karma di jalan dharma, mari berbuat sebelum waktunya. Akhirnya Tuhan memanggil kita untuk pulang kepada dirinya. Jadi kesempatan itu saya pergunakan untuk membuat yayasan ini. Banyak orang yang pesimis, banyak orang mencibir, banyak orang mencemooh, malah ada pencitraan segala macam lah di bahasa. Ada bahasa yang lagi viral saya dengar adalah pencalonan diri untuk 2024 itu. Tapi saya garis bawahi ketika kalau dibilang begitu, saya dulu nggak tahu kalau yayasan ini akan berkembang. Saya pikir hanya yayasan yang berbuat baik, berapa orang yang ikut sama saya mau ikut berbuat baik, mari. Saya nggak nyangka akan ribuan orang yang bersama di Yayasan Sateknis Bali ikutin saya ketika besar ini. Konotasi orang mengatakan akan menjadi ikut berpolitik, akan mencalonkan diri, yaitu kembali lagi Allahu alam. Itu alam semesta saya serahkan, yang penting saya tidak mau berpartai. Jadi saya tidak mau berpartai. Jadi tujuan saya adalah ngayah dulu utama. Saya berbuat baik untuk urusan nanti sama alam semesta. Tuhan mau bersaksi apa yang akan diberikan. Kalau memang saya harus berbuat lebih di dalam hal ini, mungkin saya akan, asal itu kehendak masyarakat, kehendak alam semesta. Kalau tidak, saya tidak. Intinya saya membuat yayasan ini bukan ormas karena saya ingin berbuat kebaikan di yayasan ini. Tapi di ormas juga kan selalu kebaikan gitu ya, sama ya. Ya, sama. Memang tapi kan konotasi yang berbeda, ada yang orang-orang tahu lah. Ada hal positif dan ada hal negatif. Tapi mungkin orang melihat lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Sehingga saya mendirikan yayasan ini. Guys, semua terus penjelasannya. Terus yang kedua nih, waktu di ormas saya jadi penasaran nih Jero. Pernahkah Jero mengalami artinya kejadian yang menegangkan sampai Jero itu ya maaf hampir meninggal ya gitu. Pernahkah seperti itu gitu Jero? Ya, kalau menanyakan situasi di ormas dulu
kita tahu sendiri dulu ormas ya, itu ormas itu sangat tegang ya. Semua situasi itu kalau zaman ya, zaman itu identik dengan saling guru, saling intip gitu ya. Kita ada salah satu ormas yang dulu sering diajak bersih tegang, sehingga kalau dibilang ada was-was ya, kita was-was juga manusia namanya. Saya pun berapa kali kejadian pernah dikeroyok, saya pernah dikempulin Banjar, kempulin di pernah dikeroyok teman-teman sendiri. Untungnya saya bisa selamat karena anugerah Tuhan. Jadi tegang, pastinya tegang. Berapa kejadian hampir mati mungkin itu pernah terjadi. Ketika terjadi kasus perang Teku Umar dan itu heboh, itu viral, rumah saya malah nggak dijaga. Saya punya anak, rumah saya nggak dijaga. Saya nggak ada naruh orang untuk menjaga rumah saya nggak. Kenapa? Karena saya percaya diri saja. Saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya. Bukan saya orang hebat, tetapi saya memiliki kemampuan lah untuk menjaga diri saya. Itu yang saya yakini, dan ada tangan Tuhan yang akan menjaga saya. Itu oke. Besok semua jero. Untuk ini terakhir jeronya, Bro Demen ini. Apa harapan jero ke depan nanti untuk generasi muda saat ini? Ya, harapan saya untuk generasi muda, Tiang kebetulan di yayasan ini rasa bangga sudah saya rasakan dengan adanya banyaknya yang yayasan ikut. Kita saling membantu. Seguluk segalang takjub, saling asah, saling asuh, itu sudah terjadi di yayasan. Saya merasakan, saya mengaturkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang ikut di Yayasan Santa Kris Bali, Deratun Titiang Serang Sami, sudah saling membantu, sudah saling peduli. Ketika ada yang susahan, rusak mobil, jatuh apapun, kita sudah bergerak dengan tenaga. Sekali yang tahu ada ngayah. Ya, banyak ngayah, ada uang duka. Ketika ada yang berduka itu kita uang duka kita turunkan untuk seluruh Bali, sampai keluar Bali juga ikut. Itu yang kita lakukan. Dan harapan saya buat generasi muda, saya mantan orang yang pernah di dunia ormas, dunia keras. Jadi ketika sekarang banyak orang lebih mengenal saya, termasuk orang-orang yang tokoh mengenal saya. Artinya ketika saya berpikir, ketika kita berbuat baik, kita jauh lebih dikenal dibandingkan kita berbuat yang tidak baik. Mari generasi muda berbuatlah baik, karena perbuatan baikmu akan kekal dan akan diingat oleh semua orang, bahkan akan diidolakan oleh banyak orang. Dibandingkan ketika kita berbuat tidak baik, akan dibully, dibenci, dijauhkan. Karena Tuhan akan selalu melindungi orang-orang yang berbuat baik. Itu mau. Mau nanya, Bu Kek, ini asli mana ya sebenarnya? Ya, asli negara. Negara Napi nih? Negara Oh, Negara oh ini. Negara itu aja Bu Kek. Semua. Terima kasih. Sukses. Om Santi.